Viral bocah yang bilang perintis itu asik. Ya sebetulnya realitanya kan nggak seasik itu ya. Cuman ya itu anak kan memang masih kecil dan masih dalam pendidikan orang tua. Cuman memang karena exposure-nya yang mungkin di usia segitu sudah terlampau tinggi dan dia pun hanya menceritakannya dari pengalaman dia gitu. Jadi yang nggak tahu mungkin realitas sebenarnya bahwasanya perintis itu seasik apa sih, asiknya itu kayak gimana sih gitu. Dia tahu ya asiknya itu dia mendapatkan mungkin kejutan-kejutan dalam rintisan-rintisannya itu. Yang pada realitanya memang nggak seasik itu ya, karena kalau memang kita betul-betul yang dari bawah, yang dari kampung itu pahit ketika gagal. Mungkin kalau seperti orang-orang ya mungkin salah satunya bocah itu atau mungkin lu yang punya privilege orang tua secara ekonomi, ketika usaha lu dididik secara usaha pun itu lu, Minimal minimal modal awal itu dari orang tua. dan ketika bangkrut gagal mungkin disuntik modal untuk melanjutkan usaha itu supaya tidak langsung kolaps, atau mungkin untuk lu bisa beralih ke yang gue rasain juga usaha yang lain itu. Dulu memang berapa kali ya jualan deterjen, jualan makanan, jualan pakaian, bangkrut. Ya sudah gue berarti gue mesti ngumpulin modal lagi. Habis itu gue coba lagi usaha, mau online mau offline, gue bangkrut lagi ya. Gue ngumpulin modal lagi. Cuman kan di kasusnya di beberapa orang juga bahkan nggak semudah itu untuk bisa ngumpulin modal, kadang-kadang bahkan ya buat makan aja setelah kebangkrutan itu ya memang susah ya, karena ya untuk ngumpulin modal lagi otomatis kan harus kerja, sementara kerja itu kan sekarang kerjaan ya nggak semudah itu kalau lu nggak punya orang dalam, Bapak lu bukan pimpinan perusahaan, Bapak lu bukan pejabat, bapak lu bukan orang yayasan. atau mungkin ya lu mesti berdarah-darah betul-betul gitu loh kalau seumpamanya mau cari kumpulin modal lagi. Jadi ya nggak seasik itulah, kata mungkin dari gue amati dari orang sekitar gue, tetap uh, pahit lah, karena memang kalau memang betul-betul merintis dari nol, bahkan dari minus ya, banyak juga di daerah-daerah itu yang dia pengen hidupnya level up, tapi dia hanya punya aset mungkin berapa petak tanah atau mungkin rumah yang itu-itunya dia nekat dia gadein atau mungkin dia jadikan agunan ke bank, harapannya nanti usahanya bisa jalan, pinjaman ke banknya bisa dibayar, akhirnya bisa ketutup dan dia bisa sustain dengan usaha yang dia bangun dan asetnya masih utuh. Tapi nyatanya usahanya bangkrut, banknya gagal bayar. Ujung-ujungnya apa? Jaminannya disita, asetnya hilang. Usaha yang harapannya dia bisa level up secara ekonomi, tapi nyatanya malah downgrade. Aset yang tadinya punya aset sekarang malah jadi hilang. Jadi ya nggak seasik itu. Yang pada akhirnya gue juga sekarang udah mutusin buat terjun di dunia affiliate ya. Ya nggak tahu, gue juga kan memang GMV juga gue juga masih, Pondok-pondok itu kadang loncat, kadang turun, kadang loncat, kadang turun. bahkan beberapa kali terkena masalah itu. Sebetulnya gue akhirnya lihat juga dari apa ya, ya edukasi hari itu gue pilih juga karena memang di affiliate itu kan modalnya minim, sampel juga kita nggak harus punya yang mahal-mahal, dan HP gue kira semua orang punya HP. Nah gue nontonin tuh cara-caranya yang kayak siapa sih dikasih Mbak Tiara itu, terus ada lagi gue lihat itu Bang AGG mikir ya itu gue lihat, terus siapa lagi Ko Denis yang ngomel mulu kerjanya, tapi ya nggak apa-apa lah demi buat kebaikan kita, dan itu kritik-kritiknya juga gue kira masuklah ke mayoritas orang Indonesia yang tanda kutip banyak yang Malas. gitu ya. Kemudian ada juga siapa sih Bang Berto ya, Bang Berto SB1M yang sebenarnya gue tuh udah dari dulu tahu Bang Berto itu
dari tahun 2018 2019 SB1M itu gue cuman dulu pernah ikut seminar gratisnya aja, karena memang mau gabung itu gue nggak ada modal ya, nggak ada modal. Sekarang ternyata yang dulu Bang Berto itu di SB1M dengan produknya apa sih lupa, gue nggak tahu, sih nggak apa-apa itu, detox gitulah. Nah, sekarang muncul lagi dia sebagai ternyata jadi master affiliate gitu. Nah sebenarnya gue dulu juga ada motivasi itu dari siapa, Pak Chandra Putra Negara SB30 yang supaya sukses sebelum 30, tapi ya itu kayaknya udah expired kalau sebelum 30 karena gue sekarang udah masuk ke usia berkepala 3 gitu. Ya akhirnya kalau seumpamanya gagal gitu, supaya kita ngedon ya banyak-banyakin aja lah nonton video-videonya Gus Baha, ceramah-ceramahnya Gus Baha supaya hati tetap tenang gitu, jadi mental juga gak hancur gitu. Pokoknya ya dunia ini baik-baik saja, kita bisa sustain dan kita bisa mulai bangun dan hal-hal yang memang menenangkan hati, jadi tidak terlalu overthinking. Akhirnya ya buat Lulu yang sekarang masih jadi perintis, semoga sukses, bisa level up secara ekonomi dan sosial, jangan menyerah, mungkin jalannya belum di situ, kalaupun gagal atau mungkin di situ tapi ya memang harus mengalami beberapa kegagalan. Ya gue nggak kayak motivator juga, lu yang paling tahu dengan diri lu sendiri, lu realistis saja, jangan brutal, jangan all in, lu ya paham lah dengan keadaan lu gitu. Dan buat bocah kecil itu yang sekarang lagi dirujak netizen, ya ini mungkin pahitnya lu sebagai perintis barulah rasain sekarang, setelah kemarin kan secara ekonomi lu punya privilege dari orang tua lu, dan sekarang baru ya ini pahitnya dirujak sama netizen. Tetap you mesti sustain lah, semoga mental lu nggak down, dan gue kira orang tuanya yang punya parenting yang bagus tahulah apa yang mesti dikerjakan. Oke, see you next time, sukses semua buat lu.